karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual pada acara pelatihan khusus administrasi dengan topik memaksimalkan diri dalam pengelolaan administrasi dan manajemen kearifan. Selanjutnya, perkenalkan, saya Romiza Adila Fadia selaku pembawa acara pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, adapun rangkaian acara kita pada hari ini yaitu pembukaan acara oleh saya sendiri, kemudian pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hairani Putri, dan selanjutnya sambutan Gubernur BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas oleh Saudara Fahri Ar-Ramadan, dan kemudian pemberian materi oleh Kak Mutiara Ramadhani, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan dokumentasi, dan kemudian pembacaan doa, dan terakhir penutup. Baiklah, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, mari kita sama-sama mendengarkan pembacaan Al-Quran yang akan disampaikan kepada Hairani Putri. Kepada Hairani Putri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi wa rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna
lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Khairani Putri. Untuk acara selanjutnya, yakni sambutan oleh Gubernur BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas oleh Saudari Fahri Ramadan. Kepada Saudari Fahri Ramadan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya baik, makasih ya Romia untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin sebelumnya minta maaf kalau ada suara bising ya, suara-suara background dari belakang itu karena juga kebetulan lagi ada acara juga sekarang, jadi mohon maaf sebelumnya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ma ba'du. Ya, yang terhormat itu pada kakak pemateri ya, Kakak Mutiara Ramadhani, SA Kesekretariatan Isma Farsi Sum 2, dan juga tentu yang saya hormati itu kepada seluruh staf kepengurusan BEM dan juga terkhusus kepada Biro Administrasi Rumah Tangga yang telah mengangkatkan acara perkusi kita kali ini. Pertama dan utama tentu tidak lupa kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan dan juga rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dan melaksanakan acara walaupun memang dalam Zoom ini ya gitu. Dan juga kemudian salat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, mungkin terlalu panjang untuk kata sambutan kali ini. Itu tentunya harapannya acara ini dapat berjalan lancar ke depannya, dan juga tentu kepada seluruh peserta, kepada seluruh staf pengurusan BMKM, dan juga adik-adik kelaskan yang memang bisa dapat yang sudah meluangkan waktunya pada acara kali ini, itu nanti dapat aktif dalam memperhatikan maupun juga dalam bertanya nanti gitu. Diharapkan juga acara ini berjalan dengan lancar hingga nanti selesai, dan juga tentunya seluruh peserta dapat gitu ilmu yang telah disampaikan oleh kakak kita nanti, dan juga dapat diterapkan gitu di ini karena perkusi ya, jadi di kehidupan berorganisasi, berlembaga, berkepanitiaan ke depannya gitu. Ya mungkin sekian kata sambutan dari saya, terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Fahri Ramadan. Selanjutnya yakni pemberian materi oleh Kak Mutiara Ramadhani. Sebelum kita masuk ke pemaparan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan dan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Baiklah, untuk Kak Mutiara Ramadhani sendiri,
lahir di Oku Timur pada tanggal 13 Desember 2001 dan seseorang yang menyukai tantangan, hal baru, dan petualangan hidup. Adapun penghargaan yang diraih oleh Kak Mutiara Ramadhani yakni juara poster Universitas Udayana, juara 1 lomba poster ISMA Farsi Sumatera II, juara 2 Surakarta, sebagai pemateri ISMA Farsi Stikes HI Jambi, dan pemateri IPSF dan SEP Universitas for the Kok Bukit Tinggi, dan kemudian pemateri kelas kesekretariatan Universitas Kader Bangsa Palembang, dan kemudian pemateri pelatihan khusus administrasi Universitas Andalas pada tahun 2021. Selanjutnya, materi manajemen kesekretariatan Stikes Aisyah Palembang pada tahun 2021, sebagai pemateri analisis SWOT TV BP Palembang, dan terakhir materi SF dan SEP Siti Khadijah Palembang. Adapun pengalaman organisasi dari Kak Mutiara sendiri ialah sebagai tim staf ahli sekretariatan HKMF Unsri pada tahun 2018, tim staf PPSDM Ikatan Mahasiswa Belitung pada tahun 2018, tim metadata sounding hour advokasi HKMF Unsri tahun 2019, tim staf ahli kesekretariatan ISMA Farsi pada tahun 2019, kemudian sekretaris PPKWI pada tahun 2020, dan staf ahli kesekretariatan ISMA Farsi Sumatera II pada tahun 2020-2022. Untuk riwayat pendidikan dari Kak Mutiara Ramadhani pada tahun 2006 sampai tahun 2007, melakukan studi di Yerusalem pada tahun 2007 sampai tahun 2013 di SDN 1 Sumberjaya, 2013-2016 merupakan alumni dari SMPN 1 SS3, tahun 2016-2018 di SMA Negeri 10 Palembang, dan tahun 2018 sampai sekarang merupakan mahasiswa dari jurusan Farmasi Universitas Sriwijaya. Untuk kegiatan yang pernah diikuti oleh Kak Mutiara sendiri, yaitu sebagai Student Exchange Program Virtual Singapura pada tahun 2021, dan Second International Summer School Program Association of Indonesian Pharmacy Higher Education, kemudian Indonesian Health Contribution Project atau IOMS, dan selanjutnya Student Exchange Program Virtual in Ghana di Afrika Barat. Dan selanjutnya, sebagai delegasi ke wilayah ke-9 ISMA Farsi Sumatera II, World Pharmacy Day, delegasi Medical Leaders for ISMA Farsi Sumatera II, delegasi musyawarah wilayah ISMA Farsi Sumatera II, delegasi rapat kerja nasional ISMA Farsi, rapat kerja wilayah ISMA Farsi Sumatera II, sebagai volunteer tracking program Kampus Merdeka, delegasi rapat kerja nasional ISMA Farsi, dan delegasi rapat kerja CAI. Untuk risetnya, yaitu dengan judul optimasi formula dan pengaruh konsentrasi submikro nanopartikel Phytolix ekstrak umbi bibit atau beta-vulgaris L dan beta-vulgaris L sebagai pengawal liquid. Dan untuk referensi kontak dari Kak Mutiara Ramadhani bisa dapat dihubungi di nomor yang tertera dan di email mutiara@gmail.com. Baiklah, setelah pembacaan CV, tanpa menunggu lama lagi, marilah kita memasuki acara pemaparan materi kita oleh Kak Mutiara Ramadhani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormat kepada Gubernur Mahasiswa BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Wakil Gubernur Mahasiswa BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas, serta staf kepengurusan BMKM Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Kabinet Sembagi Aksara, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu. Terima kasih kepada teman-teman staf Batra ya, yang udah undang buat
diskusi atau nyampein materi pada siang hari ini. Jadi ini kesempatan kedua ya buat ketemu sama teman-teman Universitas Andalas. Kalau yang diskusi perkusi kemarin itu kabinet sebelumnya, kabinetnya Rizky ya. Ya, nah itu kemarin juga sempat ketemu secara offline kunjungan ke Universitas Andalas. Insya Allah nanti semoga kita bisa bertemu tanpa melalui virtual ya. Jadi pandemi udah mengurung jarak gitu, mengecilkan aktivitas kita buat mengerjakan produktivitas, melakukan program kerja. Tapi seiring berkembangnya teknologi, seiring berkembangnya zaman, itu kita bisa berkumpul walaupun melalui virtual meeting ini gitu. Mungkin tadi udah dibacain CV-nya ya, atau ini perkenalan dari aku, perkenalan singkat. Nama aku Muntira Ramadhani, aku dari staf ahli kesekretariatan Isma Farsi. Mungkin ini dari aku, mungkin kita langsung masuk aja ke materinya. Oke, next. Nah, jadi ini aku sempat baca di kutipan buku itu sekretarismu sangat menentukan keberhasilan rencana-rencanamu, dan kalau saja dia mau, bisa saja dia menghentikan lebih cepat daripada pesaing-pesaingmu ataupun aturan-aturan lainnya gitu. Jadi di sini kita bahas tentang peran seorang sekretaris. Jadi sekretaris itu sangat menentukan keberhasilan rencana-rencana yang udah kita rancang di suatu kabinet gitu. Nanti kenapa sih dia tuh sangat menentukan keberhasilan dan kenapa dia bisa dibilang dia bisa menghancurkan lebih cepat daripada pesaing-pesaingmu atau aturan-aturan lainnya. Nanti bakal kita bahas di materi selanjutnya gitu. Oke, next. Nah, mungkin sebelum masuk lebih ke materi, aku mungkin mau open diskusi dulu nih sama teman-teman BEM Fakultas Farmasi UNAN. Ada yang tahu nggak sih bedanya kesekretariatan sama sekretaris? Izin menjawab, Kak. Iya, boleh. Sebenarnya perkenalkan Kak, saya Intan Ramadhani dari Batra, Kak. Kalau menurut Intan, kesekretariatan itu pekerjaan yang dilakukan oleh sekretaris itu orang yang melakukan kegiatan kesekretariatan, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, makasih Intan. Boleh di next slide-nya. Nah, ya, jadi benar ya kata Intan tadi. Jadi poinnya kayak gitu. Jadi kesekretariatan itu merupakan satuan divisi dari organisasi yang melakukan rangkaian kegiatan terhadap penataan terhadap pekerjaan organisasi dan bantuan lainnya yang dilaksanakan sebagai kegiatan penunjang supaya tujuan organisasi dicapai dengan lancar. Dan bedanya sama sekretaris, kalau sekretaris itu seseorang yang membantu seorang pemimpin atau badan pimpinan terutama menunjang kegiatan manajerial ke seorang pemimpin atau kegiatan operasional organisasi. Jadi kurang lebih sama poinnya, sama yang disampaikan sama Intan tadi gitu. Oke, next. Nah, jadi kita udah tahu beda kesekretariatan sama sekretaris. Jadi di sini kita bahas tentang tugas sekretaris. Jadi tugas orang sekretaris itu ada 3, ada tugas rutin, tugas instruksi, dan tugas kreatif. Mungkin teman-teman lainnya pada kayak, oh sekretaris ini kerjaannya cuma di balik layar, depan laptop, ngurus surat-surat, dan yang lain-lain. Tapi di balik itu ternyata banyak tugas sekretaris yang orang itu belum tahu job desk sesungguhnya bagaimana gitu. Jadi di sini ada tugas rutin, tugas instruksi, dan tugas kreatif. Tugas rutin itu tugas yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang oleh seorang sekretaris, dan tugas instruksi itu tugas yang biasanya diinstruksikan. Jadi gini, kalau misalnya di dalam suatu kepengurusan itu ada yang namanya bagan organisasi. Nah, di suatu bagan itu di atas sekretaris biasanya ada pemimpin. Kalau misalnya di Isma Farsi Sumatera 2 itu ada namanya koordinator wilayah. Jadi koordinator wilayah menginstruksikan kepada staf ahli sekretariatan gitu. Ada tugas-tugas yang diinstruksikan oleh pemimpin tadi gitu. Kemudian ada tugas kreatif. Jadi tugas kreatif ini tugas yang dibuat oleh sekretaris gitu. Bisa jadi program kerja tambahan atau tugas-tugas kreatif lainnya gitu. Next.
Nah, jadi ini untuk tugas rutin. Tugas rutin seorang sekretaris itu tentang timeline, surat menyurat, proposal, dan LPJ. Kemudian ada pengarsipan dan SOP. SOP itu standar operational procedure. Nanti kita bakal bahas tentang SOP di selanjutnya. Jadi untuk timeline itu tugas rutinnya seorang sekretaris gitu. Kemudian surat menyurat, surat masuk, surat keluar, kemudian pengarsipan, proposal, dan LPJ. Next. Nah, kemudian ini tugas instruksi. Yang udah aku senggol tadi sebelumnya, tugas instruksi itu merupakan tugas yang dimandatkan dari pemimpin ke sekretaris gitu. Itu ada menyusun jadwal, menggantikan pemimpin, kemudian ada notulensi. Menyusun jadwal itu mungkin hampir sama ya, kayak sama kayak timeline tadi, tapi di sini biasanya itu pemimpin itu menginstruksikan buat menyusun jadwal dalam minggu ini kita ada rapat apa gitu. Nanti kita pelaporan ke pemimpin gitu. Nanti ini gitu jadwalnya gitu. Kemudian menggantikan pemimpin. Di sini bukan menggantikan pemimpin berarti dia sebagai pemimpin ya, sebagai pemimpin di organisasi gitu. Tapi di sini apabila dalam suatu rapat nih misalnya, kalau misalnya di Sumatera 2 itu kan nggak ada namanya wakil koordinator wilayah. Jadi hanya ada korwil dan staf-staf lainnya gitu. Jadi kalau misalnya koordinator wilayah ini berhalangan hadir dalam suatu rapat, itu biasanya dimandatkan oleh staf ahli kesekretariatan tadi gitu. Jadi memandatkan lah ibaratnya gitu. Kemudian ada notulensi. Nah, dimandatin tadi di dalam suatu rapat itu biasanya yang menotulensi itu sekretaris. Itu bisa masuk ke tugas instruksi, bisa masuk ke tugas kreatif gitu. Next. Nah, ini masuk ke tugas kreatif. Ada pengelolaan waktu, perencanaan kerja, dan pemantauan gitu. Pengelolaan waktu ini biasanya misalnya kita ada kegiatan, kita udah ngerancang nih di tugas rutin tadi, kita udah buat timeline, kemudian udah kita rancang. Nah, kita yang ngelola waktunya. Kira-kira program kerja antara staf A sama staf B nanti bakal bentrok nggak waktunya gitu. Kemudian perencanaan kerja, kemudian pemantauan. Oke, next. Nah, di sini ada bentuk pola penataan. Nah, bentuk pola penataan itu ada merencanakan, menyusun, menghimpun, mengolah, mencatat, mengendalikan, dan mengirim. Jadi biasanya kalau di dalam program kerja staf ahli kesekretariatan itu ada namanya timeline bulanan gitu, kalender kegiatan bulanan. Mungkin di BMKM Fakultas Farmasi Unan ada ya itu. Itu ada kayak kalender kegiatan bulanan yang biasanya bakal kita lakukan gitu. Nanti kita buat Google dokumen. Nanti Google dokumennya itu kita share ke seluruh staff-staff. Nanti seluruh staff itu bakal ngisi nih. Misal kita mau ngadain bulan April, ini bulan Maret, berarti kita share-nya akhir bulan 1 minggu sebelum bulan Maret. Staf ahli tadi menyusun tuh apa program kerja yang akan mereka laksanakan gitu. Nanti kita merencanakan, kemudian kita menyusun membuat kalendernya tadi, kemudian menghimpun, kita rapatin lagi nih, kira-kira apa ke program kerja terdekat yang bakal kita laksanain. Misal nih, BMKM Fakultas Farmasi Unan bakal melaksanain buka puasa bareng gitu, bulan 4 nanti. Nah, nanti itu bakal kita himpun, bakal kita rapatin, kemudian dicatat notulensinya, kemudian kita olah, kemudian kita rangkai gimana bagusnya, gimana baiknya, terus kita kendaliin, dan kita buat proposal LPJ, dan sebagainya gitu. Kurang lebih untuk bentuk-bentuk pola penataannya kayak gitu. Oke, next. Nah, ini tadi kita udah tahu bentuk pola penataan. Kemudian kita belum bahas mengenai tujuan dari seorang sekretaris. Jadi tujuan sekretaris itu memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak, baik internal maupun eksternal. Internal maupun eksternal ini baik itu internal BMKM Fakultas Farmasi Unan maupun eksternal Fakultas Farmasi Unan gitu lingkupnya. Kemudian mengamankan rahasia organisasi. Nah, tadi udah aku senggol ya di kutipan slide pertama ya, slide kedua mengenai
sekretaris itu sangat menentukan keberhasilan rencana-rencanamu, dan kalaupun saja dia mau, dia bisa menghancurkan lebih cepat daripada pesaing-pesaingmu karena dia memegang rahasia organisasi di dalam suatu organisasi. Seluruh dokumentasi, seluruh pengarsipan itu ada di staf ahli kesekretariatan gitu. Kemudian tujuannya mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi dan manajemen. Gitu. Next. Oke, kita tadi udah bahas tujuan dan sekarang kita bahas fungsi. Untuk fungsinya itu mengadakan pencatatan atau recording semua kegiatan manajemen, kemudian sebagai alat pelaksana pusat ketatausahaan, pengendali informasi internal dan eksternal, sebagai pusat dokumentasi atau master life. Nah, di sini kita lihat mengadakan catatan atau recording selama kegiatan manajemen. Biasanya kita tuh kalau misalnya organisasi, kita nggak jauh dari kata-kata rapat, rapat, dan rapat gitu. Dan di sini tugas fungsi sekretaris, dia mencatat, notulensi, kemudian nge-record pada saat diskusi. Tapi sedikit cerita dulu ya. Jadi kalau misalnya seluruh pengarsipan itu aku saranin baiknya kita arsipin ada cadangan gitu. Soalnya kalau misalnya dari Isma Farsi kemarin itu kami ada Google Drive yang limit ya, yang emailnya ORG itu udah ada ya dari staf IT nasional. Kemarin seluruh pengarsipan data-data wilayah disimpan di sana. Dan untungnya kemarin di dalam program kerja aku itu ada aku masukin untuk pembelian hard disk gitu. Jadi ada backupnya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ngehack di email itu, seluruh dokumen kita nggak bakal hilang gitu. Jadi kemarin itu seluruh email Isma Farsi wilayah itu terhack gitu teman-teman. Jadi seluruh dokumennya pun juga ikut hilang. Nah, tapi kita ada backupan gitu. Jadi untuk pelajaran selanjutnya lah untuk teman-teman semua, kalau misalnya untuk pengarsipan kayak gitu, ada baiknya juga kita kita buat cadangan ke tempat lain. Contohnya itu hard disk juga bisa sih. Itu lumayan bagus juga buat pengarsipan gitu. Oke, next. Kemudian ini data-data atau dokumen yang diarsipkan. Nah, ini teman-teman, jadi nggak cuman surat menyurat aja. Jadi kita itu mengarsipkan hampir seluruh pengarsipan kabinet gitu. Yang pertama itu ada arsip pendirian organisasi, ada RT, bentuk dan struktur organisasi, job desk, dan lain-lain. Kemudian ada sistem dan mekanisme standar operasional prosedur, ada proker dan laporan pertanggungjawaban kepengurusan, kemudian ada proposal dan LPJ per kegiatan kepanitiaan, kemudian ada database pengurus atau SDM, kemudian ada database eksternal, lingkup eksternal itu lembaga, organisasi, donatur, dan lain-lain. Kemudian ada administrasi sehari-hari, itu ada notulensi, surat keluar atau masuk, kemudian pengelolaan, papan informasi atau mading, dan lain-lain. Gitu. Jadi ini seluruh data-data atau dokumen yang diarsipkan oleh staf ahli kesekretariatan. Bayangin kan banyaknya yang harus diarsipkan. Kalau misalnya semua itu hilang dan nggak ada backup, itu waduh, nggak tahu nanti nasib untuk kepengurusan selanjutnya itu gimana gitu. Next. Nah, ini tadi udah aku singgung juga ya, aku bakal ngebahas tentang SOP. Nah, ini tentang standar operasional prosedur. SOP itu merupakan suatu pedoman atau untuk melakukan tugas pekerjaan sesuai dengan kegunaan dan alat penilaian kerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknik, administrasi, dan prosedural. Jadi kalau misalnya di dalam suatu organisasi itu kan ada staf ahli kepengurusannya. Itu biasanya kalau misalnya kesekretariatan itu ada standar operasional prosedur untuk pembuatan surat. Kemudian proposal itu dirangkum dalam satu namanya SOP kesekretariatan gitu. Jadi itu pedoman kita gitu, itu acuan kita. Jadi nomor singkatan surat, kemudian kop surat, rata kanan kiri margin, segala macam itu udah diatur di sana itu. Itu namanya standar operasional prosedur. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya sama yang namanya SOP ini. Gitu. Oke, next. Nah, jadi ini ruang lingkup administrasi.
Jadi untuk ruang lingkup administrasi ini ada logo atau cap, kemudian surat menyurat, dokumentasi, proposal, laporan, timeline, notulensi, dan standar operasional prosedur atau SOP. Jadi ini ruang lingkupnya. Kemudian ini next. Nah ini untuk surat ya. Kalau misalnya aku kurang paham juga sih kalau untuk SOP sekretaris dari BMKM FF Unan, biasanya kalau misalnya SOP dalam suatu kepengurusan itu beda-beda gitu, tapi bedanya juga nggak terlalu jauh sama organisasi yang lain gitu. Ini untuk kepala suratnya. Mungkin ini aku ambil dari surat yang ada di BMKM FF Unan ya. Ini bisa dilihat ya, logonya itu ada logo BEM sama ada logo universitas. Kemudian yang di atas itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas atau biasa disingkat dengan BMKM FF Unan. Itu biasanya kita letakkan nama organisasi di atas sendiri. Kemudian bawahnya itu ada sekretariat. Nah, sekretariat Unan itu ada di kampus Unan. Kemudian kalau misalnya Isma Farsi, itu Isma Farsi wilayah Sumatera II itu untuk sekretariatnya itu kita mengikuti koordinator wilayah gitu. Koordinator wilayah Isma Farsi Sumatera II itu kan berasal dari Lem Stifan Padang ya. Jadi sekretariatnya itu kampus Stifan Padang gitu. Nggak kayak organisasi yang di kampus. Kalau misalnya organisasi di kampus itu kan emang benar-benar ada tempat sekretnya, benar kan? Jadi itu yang jadi alamat buat sekretariatnya. Kemudian di bawahnya ada email dan banyak lagi ada website gitu. Itu untuk struktur surat, kepala surat gitu maksudnya. Next. Nah, ini untuk struktur penomoran surat. Nah, ini masuk di standar operasional prosedur. Biasanya itu ada nomor. Kalau nomor itu urutan surat, kemudian ada singkatan PB, singkatan dari yang ada di SOP BMKM FF. Kemudian ada BMKM FF Farmasi UA. Nah, itu nama organisasinya ya, disingkat. Kalau misalnya mau kita buat BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Andalas, itu nanti takutnya nggak muat di suratnya gitu. Jadi disingkat jadi BMKM FF Farmasi UA gitu. Kemudian ada Romawi 3. Romawi 3 ini dibuat karena bulan pembuatan suratnya itu dibuat pada bulan Maret gitu, pada bulan 3. Jadi dibuat Romawi 3. Kemudian 2022 itu tahun pembuatan suratnya. Surat ini dibuat pada tahun ini, tahun 2022 gitu. Oke, next. Nah, kemudian di dalam surat itu ada lampiran sama ada perihal. Nah, untuk lampiran, itu lampiran berkas yang mendampingi surat. Jika ada, biasanya kalau kita itu ada surat, itu ada lampiran. Kalau misalnya kayak proposal itu misalnya ada lampiran, itu dibuat contohnya kayak dua lembar atau 2 berkas gitu. Kemudian ada perihal, perihalnya ini ada tentang keputusan, keterangan, permohonan izin, undangan, kuasa, tugas, perjanjian, pengantar, dan pemberitahuan gitu. Next. Nah, ini untuk pengesahan. Pengesahan itu dia ada di bawah sendiri. Dia ada di bawah sendiri, itu biasanya untuk capnya itu berada di sebelah kiri ya, sesuai dengan yang di screenshot ini, yang ada di layar. Nah, itu ada capnya. Biasanya untuk urutan tanda tangan pengesahan itu sekretaris, ketua pelaksana, ketua BEM, baru pembantu rektor 3 gitu. Kalau misalnya pembantu rektor 3-nya nggak dimasukin, biasanya dia itu pembina BEM gitu. Jadi untuk urutan tanda tangannya itu dari yang sekretaris, ketua pelaksana, ketua BEM, baru tertinggi gitu. Next. Nah, ini ada contoh jenis-jenis surat. Kalau misalnya di nomor surat itu tadi kan disingkat tuh. Nah, singkatan itu biasanya udah masuk ke dalam standar operasional prosedur. Nah, ini contohnya kayak surat keputusan, surat undangan, surat permohonan sponsor, kemudian surat peminjaman alat, surat peminjaman tempat, surat donatur, ada surat pembicara, kemudian ada surat bantuan surat. Nah, ini disingkat gitu, enggak. Kalau misalnya nomor surat itu biasanya dia disingkat, sama aja kayak BMKM FF
UA tadi ya, nah itu disingkat gitu. Kalau misalnya mau kita buat surat keputusan ini nanti nomor suratnya kepanjangan, jadi disingkat jadi SKSU dan sebagainya gitu. Itu untuk jenis-jenis surat. Tergantung surat apa nih yang mau kita buat gitu. Next. Nah ini buat tips nih buat teman-teman yang suka buat surat atau buat dokumen atau buat ketikan proposal LPJ atau dan yang lainnya. Namanya kita manusia ya, pasti ada kata typo gitu. Jadi untuk teman-teman yang gimana sih cara kita ngecek typo biar cepet gitu, itu biasanya kalau aku dari Google Drive ya, itu buka aplikasinya dari Google Dokumen, kemudian buka Google Dokumen, terus ketuk edit, nah itu di next ada screenshotnya. Next. Nah, ini kalau kita udah masuk Google Dokumen itu bisa kita klik di alat, kemudian ejaan dan tata bahasa, kemudian baru kita klik pemeriksaan ejaan dan tata bahasa. Next lagi. Nah, ini atau bisa langsung aja kita klik Ctrl ALTX. Nah, itu nanti bakal terbold atau terblok gitu kata-kata yang typo. Nanti langsung bisa klik aja ubah sesuai EYD gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek satu-satu gitu kan mana yang typo gitu. Next. Nah ini mungkin tips melipat surat ya, atau teman-teman dari BEM KMFFUA ini salah satu yang nggak bisa kita kita lupain, karena ini juga hal sepele sih, tapi orang-orang kalau misalnya ngirim surat itu kayak sekarang tuh gimana sih ini ngelipat surat atau gimana. Jadi untuk ini next. Nah ini untuk pelipatan surat yang benar ya, dia itu dibagi 3 bagian gitu. Jadi sampai potongan yang di bawah hal itu baru bisa kita lipat, baru kita masukin ke amplopnya gitu. Jadi harapannya ke depannya udah tahu nih kan cara melipat surat untuk, atau kita nanti mau ngajuin proposal sponsorship. Jadi kita nanti udah tahu nih cara ngelipat surat yang emang bener-bener, oh gini loh caranya gitu. Jadi nggak asal dibuat ngelipat persegi, segitiga atau bentuk yang lainnya gitu. Oke, next. Nah, ini udah di penghujung nih ya. Jadi ini ada sedikit quotes motivasi gitu. Jadi keraslah pada hidup supaya jadi aktor terbaik dari skenario Tuhan, dan tidak ada perubahan dalam kenyamanan dan tidak ada kenyamanan dalam perubahan gitu. Next. Nah, mungkin itu tadi penyampaian materi dari aku ya. Maaf kalau misalnya akunya kecepatan atau bahasa aku yang kurang dimengerti. Mungkin untuk selanjutnya ada pertanyaan itu bisa langsung ya, aku kembaliin ke moderator. Kak, terima kasih banyak kepada Kak Mutiara atas pemberian materi Kakak yang luar biasa pada hari ini. Semoga yang telah Kakak sampaikan dapat kita aplikasikan dalam berorganisasi, berlembaga, dan sebagainya. Baiklah, kepada rekan-rekan dan teman-teman, kita memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dapat melakukan raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaannya melalui chat Zoom. Pada teman-teman dan rekan-rekan dipersilahkan. Baik, di sini sudah ada Khairani Putri. Kepada Khairani Putri dipersilahkan. Baik Kak, sebelumnya terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herenda Desta Alvindra dari Laskar Batra dengan NIM 2110125. Izin bertanya Kak. Tadi kan ada pembahasan tentang SOP Kak. Apakah SOP itu ada di dalam ADART atau berbeda Kak? Terima kasih Kak. Oke, ini aku jawab satu-satu aja dulu ya. Nanti baru next pertanyaan selanjutnya gitu. Jadi tadi, makasih ya pertanyaannya. Jadi
tadi terkait SOP ya, standar operasional prosedur, itu apakah ada dalam ADART atau berbeda? Jadi untuk SOP itu dia berbeda sama ADART gitu. Kalau misalnya ADART itu kan yang mengatur suatu organisasi itu tentang contohnya nih kayak sidang, rapat, quorum, kemudian identitas kepengurusan dan yang lainnya. Nah, tapi kalau misalnya SOP ini dia berada di luar ADART gitu. Jadi ADART sendiri, SOP sendiri gitu. Kayak sama aja kayak misalnya dari staf kepengurusan ini ada Batra, ada sekretariatan dan ada SOP gitu. Nanti standar operasional prosedurnya gimana gitu. Nanti SOP sekretariat tadi dibuat oleh sekretaris atau dibuat oleh staf Batra tadi gitu. Jadi dia beda ya sama ADART gitu. Gimana? Oh, baik Kak, sudah paham Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Selanjutnya sudah ada Intan Nur Ramadhani. Kepada Intan Nur Ramadhani dipersilahkan. Terima kasih Romi atas kesempatannya. Perkenalkan lagi Kak, nama Intan Ramadhani dari Kak. Izin bertanya Kak tentang pengarsipan tadi Kak. Di Batra juga melakukan pengarsipan melalui email kan ya Kak, G Drive lebih tepatnya Kak. Terus juga selain hard disk seperti yang Kakak jelasin tadi, apa solusi lainnya untuk mengarsipkan itu Kak? Terima kasih Kak. Oke, makasih ya Intan. Jadi langsung aja aku jawab. Jadi untuk pengarsipan itu biasanya kalau misalnya selain hard disk itu bisa kita simpan ke flash disk. Nah, tapi kalau kepengurusan Isma versi sebelumnya itu disimpan di flash disk kurang worth it karena setiap kepengurusan itu kan banyak tuh berkasnya. Jadi flash disk itu kan cuman ada berapa giga tuh. Jadi takut kepenuhan gitu, dan juga flash disk itu bisa kena virus juga kan. Nah, jadi kemarin kalau misalnya dari staf IT Isma Farsi itu menyarankan menggunakan Discord gitu. Mungkin teman-teman ada yang tahu ya sama aplikasi Discord. Jadi Discord itu kalau misalnya kita diskusi, kita bisa nggak harus lewat Zoom, tapi kita bisa via Discord. Terus di sana ada penyimpanannya juga ternyata. Dan aku pun juga baru tahu bahwa Discord itu juga bisa nyimpan file terus di pin gitu dan sebagainya gitu. Jadi kalau misalnya itu bisa pakai Discord teman-teman. Dan juga tapi aku lebih menyarankan ke hard disk gitu sejauh ini karena aku pakai hard disk itu aman-aman aja gitu. Tapi walaupun untuk harganya juga lumayan oke gitu. Tapi worth it juga untuk kedepannya karena untuk kepengurusan selanjutnya gitu. Gimana Intan? Ya baik Kak, terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Baik, terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya ada sekretaris umum kita yaitu Kak Nabila. Kepada Kak Nabila dipersilahkan Kak. Iya, terima kasih Raumiza. Perkenalkan, nama aku Nabila Kamaliara. Aku mungkin nanya ke lebih word-nya gitu. Kan biasanya kita ada propose LPJ gitu kan di awal-awal atau proker. Itu kan biasanya kan lebih dari 200 halaman gitu kan. Aku agak bingung sih gimana caranya untuk si header footer itu nggak nggak berantakan gitu. Soalnya kemarin pernah dicoba kan menyatukan 200 halaman lebih itu. Nah, header footernya itu malah kebagi menjadi 3 section. Tapi yang section keduanya malah berantakan. Terus juga gimana cara menyamakannya gitu. Mungkin tips and trick dari Kak. Makasih. Oke.
Makasih ya Nabila. Jadi untuk kalau misalnya kayak gitu itu paling betul tugas sekretaris itu yang paling ribet lagi kalau misalnya nyatuin kerja dari masing staf ahli gitu ya kan. Apalagi udah hamin berapa mau raker nggak taunya ada yang telat nih ngumpulin ininya program kerjanya itu salah satu unek-unek dari sekretaris ya. Jadi kalau misalnya aku kemarin itu aku Google Doc gitu, Google dokumen. Jadi Google dokumen itu aku share ke mereka. Jadi mereka yang udah tak atur aku share ke mereka gitu. Nanti mereka tinggal buat di sana gitu. Jadi udah ada Google dokumen gitu loh. Jadi kita tahu kalau misalnya dia udah berarti bawahnya aja tinggal ngelanjutin gitu. Berarti itu kan auto save tuh. Kalau misalnya dari eksternal udah buat gitu. Terus si Batra juga udah buat, tapi dua-duanya juga ikut masuk gitu. Itu bisa kita pakai Google Dokumen. Terus juga sebelum pakai Google Dokumen, aku kemarin sempat riwahnya juga di situ. Nyatuin Word-nya nggak sama, ada yang program kerjanya udah amburadul, Word-nya itu nggak sesuai sama ketentuan gitu kan. Itu udah aku bilangin ke masing staf ahlinya gitu. Ini harus sesuai ya, marginnya segini. Pokoknya kumpul ke aku paling lambat Hamin 2 minggu sebelum kita raker gitu. Itu dalam bentuk PDF yang sudah harus sesuai. Kalau nggak sesuai, jangan mau diterima. Kita juga harus tegas sama staf ahli yang lain gitu. Soalnya tugas kita sebenarnya banyak gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah ngebuat PDF dari masing-masing staff itu udah buat PDF, itu tinggal kita gabungin aja. Tapi kan itu kan yang udah sesuai sama aturannya gitu. Tapi aku lebih ke Google Dokumen tadi yang udah aku atur marginnya berapa, header footernya gimana. Jadi mereka tinggal masuk-masukin aja gitu. Jadi kita nggak perlu ngegabungin file 1, file 2, file 3-nya gitu. Gimana Nabila? Izin masuk Kak. Mungkin aku mau nanya lagi nih Kak, gimana sih biar header footernya itu benar-benar gak berantakan gitu loh Kak. Dari penomorannya dan juga logonya kan bisa jadi pas kita gabungin, walaupun emang kita udah kasih template dari prokernya itu kan nanti pas kita gabungin kan bakal berantakan lagi kan Kak, kalau misalkan lebih dari 10 file yang kita gabungin. Nah, dari Kakak ada nggak Kak caranya untuk ngunci header footernya agar sesuai dengan format gitu Kak? Mungkin aku mau nanya itu Kak. Oke, kalau untuk ngunci header footernya itu aku biasanya pakai yang udah ini apa namanya udah ada kopsurat tuh, udah ada aturannya dan aku langsung masukin ke sana. Dan tapi aku sejauh ini belum ketemu ya kalau misalnya header footernya kayak terlalu berantakan kayak gitu. Jadi udah emang harus kita rapiin sih. Tapi kalau misalnya untuk mengunci header footer kayak gitu, aku belum memahami kalau untuk ngunci header footernya kayak gimana gitu. Jadi emang harus benar-benar sabar dan teliti ini seorang sekretarisnya gitu Nabila. Oke Kak, makasih. Baik, terima kasih kepada Kak Mutiara dan para petani yang bertanya tadi. Mungkin sepertinya udah cukup untuk sesi diskusinya karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih kepada Kak Mutiara yang bersedia sebagai pemateri yang luar biasa pada hari ini. Sebagai wujud apresiasi dari kami ingin memberikan sedikit kenang-kenangan kepada kakak berupa sertifikat. Untuk itu mohon diterima ya Kak.
Baik, Kak. Romi izin untuk dokumentasi ya, Kak. Untuk operator, mungkin mohon bantuannya untuk dokumentasi. Baik. 1, baik, 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya, kita memasuki sesi foto bersama yang siang hari ini akan dibantu oleh operator. Mungkin kepada rekan-rekan dan teman-teman bagi yang masih belum mengaktifkan kameranya, mohonkan untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah, untuk di slide pertama, mohon berikan senyum termanisnya ya, rekan-rekan. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Dan terakhir untuk slide keempat, 1, 2, 3. Baik, untuk sesi selanjutnya yakni pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Aldi Hermawan. Kepada Aldi Hermawan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada semuanya, marilah kita bertafakur, menadahkan tangan dan menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan izinkan saya untuk memimpin doa pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Ya Allah yang Maha Tinggi, pada hari ini kami rendahkan hati dan diri kami serendah-rendahnya di hadapan-Mu ya Allah. Kami ini tidak lebih dari setitik makhluk hina yang penuh dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampunilah kami sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, maka kami akan termasuk ke dalam golongan orang yang merugi. Ya Allah yang Maha Kaya, pada hari ini Engkau limpahkan nikmat yang sangat banyak kepada kami, nikmat yang sampai kapanpun tak pernah bisa kami hitung. Jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa menafkahi harta di jalan-Mu, dan lindungi kami dari sifat-sifat tamak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, baik karena kita sudah di penghujung acara,
Mungkin dari Kak Mutiara Ramadhani dapat memberikan closing statement-nya. Kepada Kak Mutiara Ramadhani dipersilahkan. Oke, mungkin sebelum aku tutup, tadi katanya kita mau ada diskusi lagi ya. Tadi ada yang mau nanya soalnya. Mungkin sebelum masuk ke closing ya. Gimana, Vira? Iya nih Kak, tadi ada beberapa yang pengen masih nanya gitu Kak. Jadi mungkin kembalikan lagi kepada rekan-rekan semua, kalau seandainya ada yang ingin bertanya, dipersilahkan rekan-rekan. Mumpung kakaknya lagi ada nih bersama kita sekarang, sebelum nanti ini udah selesai, sementara dari rekan-rekan yang lain masih ada yang ingin bertanya juga kan. Jadi dipersilahkan kepada rekan-rekan untuk bertanya langsung kepada kita kali pada siang hari ini dengan mengaktifkan fitur raise hand maupun boleh di chat Zoom kita kali ini rekan. Kita buka sesi diskusi yang kedua kita ya rekan. Dikembalikan kepada MC. Baik Kak, terima kasih sebelumnya Kak. Oke, untuk rekan-rekan sekalian yang ingin tanya ataupun masih penasaran dengan diskusi kita kali ini, bisa langsung raise hand ataupun dapat menuliskan pertanyaan di chat Zoom. Terima kasih. Baik, kepada Kak Nabila dipersilahkan untuk bertanya, Kak. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya izin masuk lagi. Aku mau ada pertanyaan sedikit nih Kak Mutiara. Lebih ke EYD sih sebenarnya. Mungkin kalau dari Kak Tiara, untuk penulisan Assalamualaikum di surat itu, apakah Assalamualaikum WRWB atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus juga mau nanya juga untuk penulisan tanggal yang ada di bawah, yang ada di atas tanda tangan di bagian bawah surat. Itu apakah di rata kanan atau di tengah? Mungkin itu dulu, Kak. Oke, makasih ya Nabila. Jadi untuk penulisan EYD pembukaan Assalamualaikumnya itu biasanya kalau aku itu disingkat jadi Assalamualaikum WRWB gitu. Jadi nggak panjang gitu. Jadi biasanya kalau misalnya aku itu pakai Assalamualaikum WRWB. Terus juga tapi aku jarang pakai kata Assalamualaikum WRWB karena Isma Fars ini kan kita ngirim suratnya kita nggak tahu nih ke orangnya gitu. Mungkin lebih tepatnya langsung ke dengan hormat gitu. Jadi dengan hormat terus baru bawahnya isinya gitu. Terus juga untuk tanggal ya. Untuk tanggal itu aku di rata kanan. Jadi dia kalau tanggal itu emang sebenarnya emang seharus prosedurnya itu dia di rata kanan bukan di rata tengah gitu. Yang di bawah tanda tangan itu ya. Oh, oke, Kak. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Iya. Baik, terima kasih, Kak. Untuk rekan-rekan yang lainnya, jika masih ada pertanyaan, silahkan raise hand ataupun ketik pertanyaannya di chat Zoom. Baik, ada Kak Safira. Kepada Kak Safira dipersilahkan, Kak. Baik, Romi. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Romi. Baik, Kak. Di sini Vira mungkin izin bertanya, Kak. Nah, mungkin sebenarnya saya cukup tertarik juga ya, Kak, terkait penyampaian Kakak dari segi pengarsipan tadi, gitu, Kak. Nah, mungkin di sini yang ingin saya tanyakan itu, Kak, misal nih, Kak, mungkin Vira ingin izin bertanya dulu kepada Kakak. Dari Kakak sendiri, pernahkah Kakak
kedapatan terkait saat kita mengarsipkan sebuah file, tetapi ternyata file itu korup gitu Kak. Nah, kalau seandainya memang pernah Kak, kira-kira dari kakaknya bagaimana cara kakak mengatasi file itu agar bisa memang pulih kembali gitu Kak. Itu mungkin yang pertama Kak. Terus yang kedua, mungkin ada tips and trick juga mungkin gitu Kak dari kakak terkait pengarsipan ini Kak. Karena sebagaimana kita tahu, ranah administrasi dan pengarsipan itu memang cukup banyak kan Kak, dan ribet juga gitu Kak. Dan tidak mustahil juga kalau seandainya memang ada beberapa file mungkin Kak yang tidak sempat terarsipkan atau mungkin sempat terarsip tapi tiba-tiba hilang gitu aja gitu Kak. Nah, mungkin sekian pertanyaan dari gitu Kak, dikembalikan kepada Romi. Baik Kak, bisa dijawab langsung Kak pada Kak Mutiara, dipersilahkan Kak. Oke, makasih banyak ya Safira. Tadi pertanyaannya yang pertama itu tertukar ya? Atau gimana? Maaf, tadi suaranya kurang ini. Baik Kak, izin mengulang kembali Kak. Nah, kalau seandainya nanti file itu sempat terjadi korup gitu Kak, nah, kalau dari kakak pernahkah kakak mendapati kasus yang demikian, dan kalau seandainya memang iya, kira-kira bagaimana cara dari kakak untuk memulihkan kembali file itu gitu Kak? Oke, makasih ya Vira. Tadi terkait file yang korup ya, kalau misalnya aku itu biasanya kalau misalnya terhapus di file gitu, itu biasanya kita ada recycle bin ya. Ya, biasanya aku cek langsung di sana gitu. Dan juga aku buat email 2. Jadi satunya itu khusus untuk email Isma Farsi dan satunya khusus untuk email email sekretaris gitu. Jadi emang benar-benar kalau misalnya aku udah ngarsip ini, itu email biasa ya, bukan yang email ORG. Jadi aku langsung terusin ke email aku yang sekretaris tadi gitu. Jadi ada backupan yang lain juga. Terus juga yang kedua tadi terkait pengarsipan ya. Kalau misalnya pengarsipan itu aku ditulis kalau misalnya offline itu aku buat logbook, terus kemudian ditulis ada surat masuk sama surat keluar, terus tanggalnya berapa, perihal apa, tanggalnya, kemudian dibuat tabel gitu loh. Tapi berhubung ini sudah online, jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, aku buat dibuat Google Form gitu. Jadi kalau misalnya aku nyerahinnya ke teman-teman staf kepengurusan aku, kalau misalnya mereka mau pembuatan surat, misalnya kan mereka tuh suka minta suratnya mendadak-mendadak gitu kan, udah hamin jam gitu, mau cepet, mau inilah segala macem. Jadi udah aku buat di SOP aku untuk pembuatan surat itu ada alurnya gitu. Jadi aku buat khusus untuk Google Formulir. Jadi di situ ada nama yang buat, terus surat yang mau dibuat itu tentang apa, dan itu udah aku masukin ke Google Form dan aku sebarin ke mereka. Kalau mereka mau buat surat, mereka isi di sana, dan apabila mereka udah ngisi di sana, mereka harus konfirmasi ke aku gitu. Bahwasannya, oh ini aku udah ngisi dan surat itu diperlukan buat tanggal berapa gitu. Jadi selain kita ada ini, kita juga ada arsip Google Form tadi gitu. Itu kan ada, kalau di Google Form itu ada ada rinciannya. Orang itu ngisi tanggal berapa sekiannya gitu. Jadi kita ada datanya gitu. Terus juga untuk pengarsipan yang lainnya, mungkin ke yang ini tadi, kalau misalnya aku suka lupa itu aku pindahin dulu ke laptop aku, itu langsung aku namain khusus, misalnya kayak kabinet inovasi berjaya. Terus di dalamnya ada masing-masing staf ahli kesekretariatan, eksternal, kemudian ada pengmas. Nanti kalau misalnya nih hari farmasi sedunia atau World Pharmacist Day itu kan kegiatannya pengmas tuh. Nah, jadi seluruh LPJ, seluruh segala macam itu aku arsipin di file yang namanya staf ahli pengmas tadi gitu. Jadi insya Allah kita nggak ketukar gitu, biar kita masukin langsung, dan kalau bisa nggak nanti sih gitu. Itu tadi kalau misalnya masuk ke Google Drive itu juga bisa kita buat filenya khusus buat staf ahli apa-apa gitu. Jadi kalau misalnya
teman-teman misalnya staf ahli eksternal dari BEM UI ini mau ada pengarsipan, jadi di sana ada Google Drive, dimasukin aja foldernya, itu khusus eksternal, jadi kita bisa buka dan kita bisa mengaksesnya di sana langsung gitu. Misalnya kita lagi nggak bawa laptop kan, lagi di jalan atau lagi apa, kita kan bisa ada filenya di sana gitu. Itu sih kalau dari aku, Fira. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya, Kak. Baik, untuk rekan-rekan dan teman-teman lainnya, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Jika masih ada, silahkan raise hand ataupun ketik pertanyaannya di chat Zoom. Mungkin kayaknya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kepada Kak Mutiara bisa memberikan closing statement-nya. Kepada Kak Mutiara dipersilahkan, Kak. Oke, makasih banyak banget ya buat seluruh peserta perkusi pada hari ini. Aku sangat amat seneng banget ya bisa diskusi sama kalian walaupun dalam keadaan virtual ya. Harapannya juga nanti kita bisa ketemu langsung ya kalau misalnya ada kunjungan-kunjungan, dan kalau misalnya kalian ke Palembang langsung kabarin aja gitu. Terus kalau misalnya ada pertanyaan di luar Zoom, nggak apa, langsung hubungin aja. Nanti kita bisa diskusi di luar Zoom ini gitu. Mungkin aku mau minta maaf apabila aku ada salah kata dan penyampaian aku yang atau terbelit-belit atau bahasanya susah dimengerti, aku mohon maaf. Aku tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Kakak. Terima banyak, Kak. Kak, terima kasih atas materi yang luar biasa yang telah Kakak berikan. Semoga materi yang Kakak berikan ini dapat kami aplikasikan dalam berorganisasi ataupun berlembaga dan lain sebagainya berkaitan dengan pengarsipan juga manajemen kearsipan, Kak. Kemudian kita juga ada nih untuk peserta teraktif dalam perkusi kali ini. Kira-kira siapa ya untuk peserta teraktif dalam perkusi ini? Untuk peserta teraktif dalam perkusi kali ini yaitu kepada Kak Nabila. Ya, Kak Nabila Aluriska sebagai sekretaris umum kita sebagai peserta teraktif untuk perkusi kali ini. Selamat Kak Nabila.
Untuk hadiah peserta teraktifnya, Kak Nabila dapat menghubungi pihak dari Batra. Baiklah, karena sudah di penghujung acara, dengan berakhirnya acara perkusi kali ini, saya Romza Ajala Fadia sebagai MC kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan selama acara berlangsung. Terima kasih atas waktu yang rekan-rekan luangkan untuk perkusi hari ini dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Terakhir, pantun dari saya, cantik dan indah wisata bahari. Tumbuh berbaris pohon kelapa. Meski perkusi hanya sehari, selamat berjumpa di perkusi selanjutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan. Terima kasih rekan-rekan semua. Terima kasih Kak Mutia.